Gimana kita mau punya data tunggal jika di tengah proses integrasi data bisa mudah dijebol itu. Ini juga sebagai warning loh, atau peringatan ini bagi presiden terpilih ini, bagi Pak Prabowo ini. Bila mau bentuk kabinet, tolonglah ditempatkan orang-orang yang tepat di posisinya, yang kredibel, yang punya basic sesuai dengan bidangnya. Jangan main-main dengan asal menempatkan orang, balas budi dan sebagainya, akhirnya seperti ini. Lagi ada berita viral ini. Sekarang ini lagi ada kasus besar yang menggegerkan kancah berita nasional, yakni dibobolnya pusat data nasional. Dan kasus ini menunjukkan jika cara bekerjanya pemerintah kita ini serampangan, ora cetha, semaunya, sakleme dhewe no. Waktu rapat dengar pendapat dengan DPR, Pak Menkominfo bahkan bilang alhamdulillah, bersyukur karena yang membobol itu perorangan dan motifnya ekonomi. Lho piye no iki? Ini menteri cap opo gini? Ini masalahnya bukan yang bobol, karena yang dibobol itu loh. Itu data penting, data rahasia. Sing bobol siapapun dengan motif apapun, itu kan urusan yang lain. Ini urusan yang penting itu dibobolnya data nasional ini. Sudah jelas itu jadi tanggung jawabnya menteri loh. Gagal mengamankan data nasional. Lah kok masih bersyukur? Wailah, parah ini. Ditambah data-data yang dibobol itu nggak bisa diapa-apain loh. Alias nggak bisa direcovery. Ya, baik oleh yang pembobol maupun oleh pemerintah kita sendiri. Berarti hilang, rusak sudah. Nah, dan kemarin usai dipanggil presiden, Pak Menteri nggak ikut konferensi pers. Langsung kabur. Malu apa gimana nih? Ini rakyat ini jadi bingung ini. Mungkin bingung juga itu. Pak Menterinya itu mau bilang apa? Dan si pembobol itu minta tebusan 8 juta dolar US dollar. 8 juta dolar US atau setara 131 miliar. Ini loh akibatnya jika orang yang nggak kompeten ditaruh di sebuah institusi pemerintah. Ya remuk kabeh no jum-jum. Lah menteri sebelumnya itu dituding garong duit rakyat 8 triliun. Penggantinya nggak bisa mengamankan data. Setaliti gak uang no podo wae no. Kita tahulah Pak Budi Ari itu ditempatkan di Kominfo ya karena jasa memenangkan Pak Jokowi sebagai ketua relawan Projo. Representasi relawan lah. Lah mestinya menempatkan orang itu berdasarkan kapabilitas atau keahliannya, basicnya. Lah dari keteledoran itu wajar jika rakyat banyak bersuara untuk minta si menteri itu diganti dan mundur saja. Aku ini Jepang itu harakiri. Iya, ini bukan perkara sepele loh ini. Ini bukan hal-hal yang remeh, dudu soal ringan atau semacam mengancam banyak pihak. Entah data yang dicuri itu buat bobol rekening, buat tindak kejahatan lain atau kepentingan kelompok tertentu. Sehingga tidak heran bila kemudian ada petisi minta ganti Menkominfo lah secepatnya atas tuntutan ini. Lah kok teman-teman Pak Menteri yang berasal dari Projo malah menuding yang menuntut ganti itu dari lawan politiknya. Inilah pekok tuh ini. Ini bukan masalah lawan politik, bukan masalah kalah menang dalam kontestasi politik Pilpres kemarin. Ini masalah negara yang harus diamankan. Malah katanya yang pada bersuara itu merupakan sisa-sisa Pilpres kemarin. Lucu. Itu yang bilang Pak Handoko itu. Sekjennya Projo itu. Ya sekelas relawan ya seperti itulah cara berpikirnya. Itu Handoko itu bawahnya Pak Budi Ari di organ relawan. Dan tuntutan itu tidak menggambarkan kedewasaan berpolitik katanya. Loh lah piye loh. Dengan mendasarkan kata-kata yang digunakan. Itu kata Pak Handoko loh ini. Lah ini gimana sih? Apa urusannya peretasan data dengan tanggung jawab Pak Menteri? Loh, pernyataan Projo itu malah menunjukkan mereka gagal memahami tupok si menteri. Ingat loh, ekses atau dampak dari pembobolan itu bisa kemana-mana. Bisa berdampak bahaya bagi negara ini. Nanti kita, jika muncul masalah-masalah turun dari pembobol itu,
masalah turunan dari pembobolan data itu. Apa negara atau Pak Menteri siap menanggung risikonya? Iya toh? Misalnya ini misalnya nih salah satu contohnya, data Om Begawan dipakai buat buka rekening penipuan. Lalu banyak orang memperkarakan Om Begawan. Nah, gimana? Aku ramangan nongkone untuk pulute kan? Itu bahasa Jawanya seperti itu. Lah urusannya pilpres kan wis entek, wis kliwat, sudah selesai, wis the end toh. Dan kami ini wis megah bicara pilpres. Sing ngamburadul kemana ugal-ugalan itu nggak mau. Sudahlah. Projo itu diem aja lah. Diem aja sebagai relawan itu. Tugasmu itu ya mau memenangkan calon, tidak perlu pasang badan dan membela ketuanya lah. Kita bicara tentu sesuai dengan kewenangan yang diemban Pak Budiari. Gak ada urusannya sama Projo. Aku ini juga relawan. Dari 2004 malahan itu. Sebelum musim-musim relawan udah berjuang untuk para kandidat-kandidat untuk mensejahterakan rakyat. Ini juga jadi tanggung jawab Presiden juga loh, jangan salah loh. Presiden sebagai kepala negara harus bertanggung jawab masalah pembobolan data nasional yang menunjuk orang yang tidak tepat. Bukankah sudah jadi rahasia umum jika sebuah sistem dibangun, apalagi terkait keamanan data, pasti ya diuji dulu ketangguhannya, keamanannya. Masa institusi negara nggak bisa cari orang yang mampu membuat sistem yang sangat aman? Pemerintah kan bisa mencontoh perbankan tuh. Di tengah era digitalisasi seperti sekarang ini. Buktinya susah tuh, bobol duit bank. Iya toh, hacker atau pembobol pasti lebih suka bobol duit bank daripada bobol data. Yang langsung cash. Kenapa? Ya karena jika bobol duit bank, uangnya bisa langsung dipakai, dinikmati. Nah jika bobol data, kan mesti dijual dulu datanya. Nah orang kecekel di penjara. Iya toh. Nah, bila tidak bisa mencegah dibobol pencuri data, masa enggak ada pelacaknya sama sekali? Negara ini piye? Siapa yang berhasil nyuri data itu? Mestinya Projo itu malah bersuara pada ketua mereka. Ikut nyari tahu. Problemnya di mana? Harus bagaimana solusinya seperti apa? Bukan belani yang salah. Lagian misalnya Pak Budiari tidak kapabel sebagai Menkominfo. Mbok sudah. Serahkan saja jabatan itu pada yang punya kemampuan. Dipaksakan ngurusin negara. Om Begawan setuju nih. Seorang menteri tidak harus ahli segalanya. Nggak apa-apa. Kayak presiden juga. Namun dia kan punya kewenangan. Punya cara. Bagaimana sebuah pekerjaannya tuntas dan aman. Mosok kejadian ini tidak menimbulkan kegelisahan sama sekali. Mungkin rasa malu. Orang duwe isin blas malah cengenges. Atau setidaknya ada perasaan bersalah lah. Minta maaf lah. Atau jujur saja. Bagaimana pusat data nasional itu di-create atau dibentuk. Lalu diisi. Di sisi mana yang harus bisa dibenahi. Tapi keburu kecolongan. Karena memang nggak kapabel ini. Lah jadilah menteri yang punya wibawa lah. Punya karakter sebagai orang besar, sebagai pejabat. Yang bila berbuat salah, ya minta maaf. Lah Pak Menteri ini di soal PDN atau Pusat Data Nasional ini tidak bekerja sendiri loh. Dia kan dibantu banyak lembaga. Atau bisa meminta orang-orang yang ahli di bidangnya untuk membantu membuat pengamanan kan bisa. Apakah itu sudah ditempuh? Atau malah tidak ngerti sama sekali? Nah ini rakyat menuntut pertanggungjawaban itu sebagai wujud penyampaian hak kami. Nah, bukan malah dibela tanpa sadar diri. Kalau Pusat Data Nasional mudah ditembus, bagaimana rencana pemerintah soal single identity yang sudah direncanakan sejak lama? Lah makin maju teknologi semestinya loh mempermudah kita semua dalam bekerja. Bukan malah memunculkan keteledoran. Lah tidak perlu gelap mata lah, menutup-nutupi seolah-olah bukan Pak Budiari yang salah. Ayolah jujur saja. Lihat saja itu. Kita belum mendengar tuh apa kata Pak Menkominfo soal bagaimana sistem PDN dibangun. Lalu ada sistem keamanan yang menyertai. Bagus lagi bila Pak Menkominfo itu bisa melacak. Sopo ini? Siapa yang membobol serta kemungkinan data yang dicuri itu mau diapain? Lah akibat pembobolan itu ada puluhan institusi pelayanan publik yang dirugikan, yang terganggu. Sehingga masyarakat ikut kena dampaknya. Ya makin hari semestinya presiden kita merasa semakin malu lah dengan kejadian-kejadian seperti ini. Para pembantunya bekerja dengan serampangan begitu. Yang satu korupsi,
yang satu cetok. Gimana kita mau punya data tunggal? Jika di tengah proses integrasi data bisa mudah dijebol itu. Ini juga sebagai warning loh, atau peringatan ini bagi presiden terpilih ini, bagi Pak Prabowo ini. Bila mau bentuk kabinet, tolonglah ditempatkan orang-orang yang tepat di posisinya, yang kredibel, yang punya basic sesuai dengan bidangnya. Jangan main-main dengan asal menempatkan orang, balas budi dan sebagainya, akhirnya seperti ini. Lah berdasarkan jasa-jasa saat Pilpres. Ingat loh, kalian sudah bukan milik partai lagi. Bukan milik kelompok tertentu atau sekelompok golongan. Om Begawan juga sudah ngakui loh, kalian yang menanglah Pilpres. Suka atau tidak, ya harus dihormati, harus didukung. Bener ini Pak Prabowo nggak tak pilih, bener. Ning kasus nyatanya bicara lain. Ya toh, asal bisa bekerja dengan baik, kita harus mau mengakui. Ning nek wis ra tak pilih, cara bekerjanya ngawur, apalagi semaunya serampangan, milih menteri yo sak karepe dhewe. Ya jangan berharap aku bakal meneng wae. Ini dengarkan ini. Iso pedes ini kalau saya ngomong, iso ngabangke kuping. Kalau mendengarkan kritikan dari ngompol ini. Itu ya, ini kritikan dari Begawan, masukan dari Begawan, pendapat dari Begawan. Itu ya, salam ngompol, salam Begawan. Dadah.